Tempat tanggal lahir Surakarta 17 September 1968 yang kebetulan habis sebentar lagi nggih bulan depan ulang tahun nih. Ya, hore, menerima kado. Beliau Wijaiswara Ahli Madya di Balai Tingkat Keagamaan Semarang. Alamat rumah beliau di Bekisar nomor 3 RT 3 RW 8 Sukoharjo gitu. Kemudian lewat pendidikan ya, S2 dan saat ini sudah menyelesaikan S3 menunggu proses doktor ya, penyelesaian doktornya. Wis Beliau sebelum menjabat rampung. lagi nunggu, nunggu gelarnya diakui Bu. Nggih. Ah, nunggu gelarnya diakui. Oke. Untuk pengalaman jabatan sebelum beliau menjadi Widi Aswara, beliau menjadi guru, kemudian beliau mengikuti seleksi Widi Aswara pada diklat, mungkin sudah lama, tahun berapa nanti mungkin disampaikan oleh Bu Fatma, mungkin ini kelahiran salah satu Widi Aswara yang mungkin kelahirannya sudah tapi masih kelihatan muda, mungkin mbak-mbak ini nanti bisa tanya rahasianya apa gitu ya, Iya, iya, iya. skincare-nya apa. Skincare. Mudeng Mungkin skincare. itu sekilas yang dapat Masa, kami sampaikan, sekilas CV beliau Bu Fatma. Untuk selanjutnya sepenuhnya pembelajaran kami berikan pada Bu Fatma. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima Oke, kasih Mas Pai ya, kesempatan yang diberikan kepada saya yang saya hormati panitia nggih, Mas Rifai, Mbak Junita, kemudian Mas Mbak teman-teman peserta latsar ya, yang saya banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan siang hari ini insya Allah nanti akan diberikan kesehatan ya, kemudian juga limpahan rahmat dan juga hidayah ya, sehingga kita bisa melaksanakan ya, kegiatan agenda 3 ini lancar ya. Kemudian tidak lupa salam serta salawat kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Mas dan Mbak, hari ini materinya adalah agenda 3. Ya, agenda 3 berarti hari ke-12 ya. Hari ke-12. Jadi kemarin penjenengan sudah mendapatkan materi di hari ke-10 dan kemudian hari ke-11. Nah, ini adalah hari ke eh, hari ke-12. Hari ke-12. Oke. Nah, untuk saat ini ya, kita mungkin bisa mereview dulu ya, mereview dulu kemarin materi yang sudah disampaikan di hari ke-10 ya. Hari ke-10 yaitu yang berkaitan dengan materi-materi ya, materi-materi yang ada di agenda 3 yaitu kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN ya. Nah, mungkin ini pertemuan kita yang pertama kali nggih, karena mungkin kemarin di pertemuan ke-10 dan ke-11 itu tidak dengan saya, tidak dengan saya. Jadi mungkin hari ke-12 ini saya mengikuti saja nggih, mengikuti materi-materi yang ada kemarin ya, yang ada di agenda 10 ada di hari ke-10 dan hari ke-11. Tuh, nggih. Nah, terkait tugas-tugas ya, tugas-tugas yang kemarin sudah disampaikan di hari ke-10 ya, ada beberapa lembar kerja yang harus penjenengan isi ya, untuk melengkapi ya, tugas-tugas yang diberikan terkait dengan materi agenda 3. Itu kaitannya dengan apa? Dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, gitu nggih. Mungkin bisa nanti sambil memperkenalkan diri karena saya mungkin belum kenal ya secara pribadi dengan Mas dan Mbak peserta angkatan 32.
Oke, coba monggo siapa yang mau menyampaikan nggih kaitannya dengan materi agenda 3 kaitannya dengan manajemen ASN. Nah, itu seperti apa? Monggo silakan. Ini mereview saja, mereview. Sambil kenalan, sampaikan dulu nama, kemudian tugasnya di mana. Monggo silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, kaitannya dengan manajemen ASN itu seperti apa? Monggo. Halo. Ini ngantuk semua atau kekenyangan? Oh, ya. Ketua kelompok atau kelompok satu, ya monggo siapa ini? Saya Bu. Ya, Mas. Sebutkan nama sama tugasnya di mana? Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Ma'aris dari Mandemak, Bu. Oke, Monggo, Mas. Yuk, tentang Oke, manajemen ASN. kalau manajemen ASN itu berkaitan dengan birokrasi untuk menciptakan ASN yang profesional dan beretos kerja tinggi, Bu. Sedangkan kalau Smart ASN berkaitan dengan individu ASN sebagai subjek yang melakukan suatu perubahan. Hmm, Oke, Mungkin, nah, niku Ye, mawon Bu yang saya ye. sampaikan. Terima kasih. Ini Terima panggilannya siapa kasih. ini? Nah, Panggilannya apa? Ma'arij, Hah? Ma'arij. Ma'arij, Ya, nggih. Ma'arij. Mas Mas Arij. Ah, Oke. Oh, di belakang Mas Arij. Ah. Monggo mau melengkapi kaitannya dengan manajemen ASN? Saya, Boleh. Bu. Monggo, Mas siapa? Perkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatahillah, berasal dari Satuan Kerja KUA Kersana Kabupaten Brebes, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Terkait dengan manajemen ASN yang sudah kami pelajari, itu adalah sebuah pengelolaan atau manajemen terhadap pegawai negeri sipil untuk menciptakan atau membentuk karakter yang profesional, berintegritas, sesuai dengan core values ASN. Selain itu juga manajemen ASN ini berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, tugas dan fungsi ASN, hak dan kewajiban ASN, serta sistem meritokrasi. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Mas. Panggilannya Mas Ahmad. Ahmad. Oke. Nanti ada berapa Ahmad di angkatan ini? Di yang apa? Angkatan ini. Ya. Ahmad A, Ahmad B ya. Mas Ahmad, terima kasih sekali ya dengan manajemen ASN. Monggo silakan ada yang mau menambahkan? Manajemen ASN ada tugas dan fungsi, ya kan kedudukan, ada apa namanya? Perencanaan, ada hak dan kewajiban. Monggo, mau menambahkan? Bisa ke smart-nya, smart ASN-nya. Niki ditunjuk mawon Bu mboten napa-napa Oh kersane ya, Dok. Nah, nggih. Nah, saya pengennya itu dengan sukarela ya, dengan Lela lek mboten sukarela. dipaksa mangke ndak. Oh no, Nggih. senang senang dipaksa. Dipaksa baru rela Bu. Nah, Oh no, menawi. monggo, Mbak Tri AC. Nah ini suruh suruh menunjuk Pak. Nah Mas Arij, Mbak Tri AC monggo
Bisa menambahkan manajemen ASN boleh, smart ASN boleh. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya. Dari saya langsung ke Smart ASN Mawon, Ibu. Boleh, Menurut silakan. saya sudah cukup dijelaskan tadi. Jadi, menurut saya Smart ASN itu adalah sebuah materi yang dimana kita itu mempelajari terkait dengan ASN yang cerdas, itu baik dari digital skill-nya, kemudian digital etiknya, dan juga terkait dengan budaya-budaya digital yang harus dikuasai oleh seorang ASN. Seperti itu, Bu. Oke. Dari mana Mbak Triasih itu? Dari MAN 2 Tegal, Bu. Oke, Mandua Tegal. Ngajar apa Mbak? Ngajar ekonomi. Ekonomi. Oke. Terima kasih Mbak Triasih. Sami-sami, Bu. Monggo selanjutnya di belakang Mbak Triasih. Untuk apa sih seorang ASN itu harus smart ya? Mbak, siapa ini? Mbak, Pak Mas Kavia. Kavia Ansori. Betul, Bu. Oke. Mohon maaf tadi terkait smart ASN ya, Bu. Ye. Kenapa seorang ASN itu harus smart? Ya, baik. Karena eh, dalam perkembangan zaman, kita sebagai ASN juga dituntut untuk bisa bersikap adaptif terhadap perubahan, terutama dalam hal-hal yang kaitannya dengan teknologi. Jadi, memang isu smart ASN yang mana digital skill itu juga perlu kita asah agar bisa adaptif terhadap perkembangan zaman. Gitu, Bu. Ye. Terima kasih Mas Kavi. Panggilannya siapa? Panggilannya Kavi, Bu. Mas Kavi dari mana? Eh, izin memperkenalkan diri ya, Bu. Nama saya Kavi Ansori, biasanya dipanggil Kavi. Saya saat ini bertugas di MAN 2 Banjarnegara sebagai guru bahasa Arab. Oke, guru bahasa Arab ya. Ya, Salam buat Pak Agus ya. oke, Pak Agus, Pak Agus Mahmud. Pak Agus, matematika. Oh iya ya, Oke, oke. Terima kasih Mas Kavi. ya siap, Bu. Ya. Jadi seorang ASN itu harus smart ya, karena untuk apa namanya mempunyai apa istilahnya mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan ya perkembangan IT, perkembangan teknologi, ya kan. Jadi smart itu tidak hanya cerdas, ya. Smart itu tidak hanya pinter, ya. Tapi smart itu mempunyai talenta-talenta yang lain yang mendukung, ya. Talenta-talenta lain yang dia kuasai. Nah, itu smart. Jadi smart, ya, orang ini smart ya. Jadi tidak hanya menguasai satu bidang, kemampuan satu bidang saja, mungkin mempunyai talenta yang lain, kemampuan yang lain, yang tentu saja ini akan nanti membantu memperkaya pengalaman, membantu memperkaya ilmu yang nanti kaitannya untuk digunakan untuk paling tidak ya untuk instansinya ya, membantu tugas-tugas ya sesuai dengan bidangnya tentu saja. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ini tidak hanya smart, jadi kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kita mereview saja, ya, mengulang saja. Kemudian secara manajemen ini tentu saja kita sebagai ASN itu ada aturannya. Ya, tidak hanya serta-merta kita sudah jadi ASN sudah titik selesai, tidak. Tapi kita ada aturan-aturan yang istilahnya merupakan kewajiban ya yang harus kita taati ya, mempunyai kedudukan dan juga tugas-tugas tertentu ya, ada undang-undangnya, ada aturannya. Kemudian juga kaitannya dengan birokrasi ya, kaitannya dengan kondisi di instansi masing-masing ya. Di sana ada nanti kaitannya dengan karier, kaitannya dengan jabatan, golongan ya, yang ada aturannya ya. Jadi tidak sembarang dan itu juga tergantung kita ya ASN itu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu ya kaitannya dengan golongan jabatan ya.
kenaikan ya, golongan kenaikan jabatan, kemudian karir ke depannya. Itu ada aturannya, itu ada manajemennya gitu ya. Kemudian juga seorang ASN itu juga harus smart tadi, harus smart, harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, kaitannya kalau zaman sekarang itu zaman digital ya. Zaman digital, jadi literasi digital itu harus dimiliki oleh ASN ya, mau tidak mau ya. Karena apa? Karena kita kan tugas sama fungsi ASN itu apa? Coba Mas Ma'arif, Ma'rif, Nanang. Tugas dan fungsi ASN itu apa? Di Mas Ma'rif? Sebelumnya perkenalkan Ibu, Ye. nama saya Ma'rif Ranang Suryana dari Satker Man 2 Banyumas Ibu. Oke. Monggo silahkan. Tugas dan fungsi ASN itu apa? Oke, yang pertama adalah tugas dan fungsi ASN adalah yang pertama menjalankan Undang-Undang Dasar dan Tata Kelola Negara Ibu. Dan fungsi yang kedua adalah menjalankan fungsi sesuai dengan tugas, tupoksinya masing-masing Ibu. Oke, itu nggih. Jadi tugas-tugas dan fungsi ASN ya, selain kita wajib menjalankan atau melaksanakan ya undang-undang yang tadi yang kaitannya dengan manajemen yang mengatur ya kegiatan kita sebagai ASN, ya, kita juga sebagai pelayan ya, melayani ya. Tugas kita itu melayani siapa ya, melayani masyarakat gitu kan. Nah, dimanapun ya kedudukan kita ya, baik mungkin di madrasah ya kan, kemudian di KUA sebagai penyuluh dan lain sebagainya, kemudian juga di kampus ya. Itu tugas dan fungsi ASN itu apa? Melayani. Kalau bahasa Inggrisnya itu civil servant ya. Kalau di bahasa Inggris kan ASN itu civil servant ya, pelayan masyarakat. Nah, itu. Jadi untuk melayani masyarakat itu untuk memudahkan, untuk memperlancar, untuk efisien untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam melayani masyarakat itu ya harus memberikan pelayanan yang mudah, yang cepat kan gitu loh. Nah, itu kan kalau sekarang kaitannya dengan zaman-zaman now ya. Jadi kita harus digital literate ya, literasi digital itu harus kita kuasai ya, karena sudah zamannya zaman digital. Jadi kita biar pelayanan kita itu mudah ya kan, menjangkau menjangkau lingkungan yang luas, kemudian cepat ya. Jadi bisa cepat disampaikan ya info-info kaitannya pelayanan dan lain sebagainya itu bisa cepat. Nah, itu esensinya dari kegiatan di agenda 3 ya. Itu jadi kaitan dengan manajemen, jadi ada aturan-aturan di sana yang melekat kepada kita sebagai ASN, jangan lupa ya, sehingga nanti pada saat penjenengan jadi ASN itu tidak semaunya ya, semua gue, semua ada aturannya, itu harus diikuti ya, gitu nggih. Jadi ada istilahnya yang lebih tinggi dari kita jabatannya, misalnya Kasubag, Kasih atau kepala. Nah, itu juga ada aturannya ya. Ada aturannya. Kemudian juga kaitannya dengan teman-teman sejawat, bawahan kita. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Karena biar harmonis ya kegiatan di instansi kita, pelayanan kita itu biar harmonis. Nah, itu esensinya. Nah, kemarin kaitannya dengan literasi digital. Ya, kalau digital ada beberapa pilar ya, pilar-pilarnya. Coba sebutkan Mas Fatkur. Mas Fatkur. Ini kebanyakan mas-mas ya? Mas Fatkur. Monggo Mas Fatkur kaitannya dengan pilar-pilar di literasi digital. Perkenalkan dulu Bu. Yeah. Saya nama Fathur Niam dari Satker KUA Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Oke. Mohon izin untuk pilar literasi digital. Itu ada akses, komunikasi, kreativitas, dan evaluasi.
Ambil juga, dicek juga audionya. Nggih, Mas Fathur ya. Iya, Bu. Terima kasih. Panggilannya siapa? Fathur. Kalau di kantor Niam, Bu. Kalau Oh di rumah iya. Fathur. Ya. Aku ngikut di kantor apa di rumah? Ya, di kantor saja Di kamu. kantor. Oke, Mas Niam. Terima kasih Mas Niam. Ibu sami-sami. Monggo silahkan yang lain. Ini kok Bapak Mas semua ya? Izin menambahkan, Bu. Monggo Mas Farid. Boleh. Nggih, Cowok, 4 pilar literasi digital, yaitu pertama ada digital atau skill, kita mana dulu satu-satu. digital culture, terus juga etik, digital etik, terus juga yang terakhir yaitu digital safety. Harus cepat nih, teman-teman kita waktunya juga. Oke. Ya, terima kasih nggih. Mas Farid dari mana? Belum kenalan. Oh, nggih, Bu. Perkenalkan, nama saya Farid Usman dari Satker Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Kemenak Grobogan. Oke. Nggih. Sebagai apa Mas Farid? Peranata komputer, Bu, di seksi pendidikan madrasah. Oke. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Farid. Ya, kaitannya Bu. dengan pilar-pilar di literasi digital ya ada digital culture, digital skills, digital ethics dan juga digital safety ya. Itu nggih. Jadi ada apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital, bagaimana cara kita itu bermedia digital, ya, itu harus diperhatikan karena ada hal-hal yang di apa namanya ini bocor ya. Nggih, gitu nggih Mas Fathur. Oke, Mas dan Mbak, ini saya hanya mereview saja materi-materi yang kemarin. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan tugas-tugas yang ada di LK, nggih. Baik LK1 yang di LK agenda 3 itu ada LK1, LK2, LK3, LK4, dan LK5. Itu nggih. Nah, yang sudah dipaparkan ya, itu LK berapa saja? Yang sudah dibahas, Mas apa ini? Mbak Kurnia, sudah berapa LK yang dibahas? Saya cek sebentar nggak Ibu? Sudah dibahas adalah identifikasi isu yang ada di Satker berdasarkan manajemen ASN dan Smart ASN, Ibu. Ya, itu kan ada LK-nya toh, yang sudah dikerjakan LK berapa saja? Dibahas enggak kemarin? Ya, yang itu dibahas, Ibu. Yang itu dibahas. LK berapa saja? Banyumasnya Tegal, Banyumasnya LK1 sampai 3, Bu. Yang belum 45. Oke, LK1 sampai LK3 nggih, karena saya kan tidak mengikuti dari kemarin, jadi saya tanyakan sudah dibahas LK berapa saja. Sudah paparan belum? Yang LK3 sudah, Bu. LK1 dan 2 belum? Belum. Mestinya sudah dikerjakan nggih. Nggih. Nggih, sekarang untuk hari ini mestinya seluruh LK harusnya sudah dipaparkan ya hari ini nggih. Jadi nanti hari ini kalau LK3 sudah berarti tinggal LK1, LK2, LK4 dan LK5. Itu nggih. Karena apa? Karena materi secara substansi kan sudah diberikan semua. Itu kan. Jadi tinggal apa namanya tugas-tugas di LK itu karena ada hal-hal yang spesifik ya, yang di LK itu yang mungkin harus kita diskusikan di sini. Karena apa? Karena nanti penjenengan upload itu hari ini maksimal jam 9 malam itu sudah penjenengan upload seluruh LK di agenda 3. Karena ini pembelajaran terakhir di agenda 3. Ya, ada 3 hari ya, hari ke-10, 11 dan 12 itu pembelajaran di materi agenda 3 dan seluruh LK itu harus sudah diupload hari ini jam 9 malam batasnya. Oke, itu nggih. Kalau LK3 sudah dibahas, LK3 saya lewati
Sekarang LK1, LK2, LK4 dan LK5. Nah, sekarang LK1 itu tentang apa? Membuat Learning journal, Bu. Learning Journal 1. Learning Journal 1. Learning Journal 1 itu isinya adalah pembelajaran hari ke-10. Pengalaman belajar panjenengan di hari ke-10. Jadi bentuknya apa? Video. 2-3 menit kan? Itu LK1. Sedangkan LK2 itu adalah analisis isu, ya, analisis isu yang terkait dengan atau penyampaian tentang aku, instansiku, dan smart governance. Jadi bagaimana panjenengan itu sebagai ASN, ya, ASN di lingkungan atau satuan kerja panjenengan, kemudian bagaimana instansi panjenengan itu gambarannya, dan juga rencana-rencana panjenengan kaitannya dengan smart governance, itu apa yang mau panjenengan lakukan. Itu di LK2. Terus LK4 itu Learning Journal 2. Nah, isinya adalah video pengalaman belajar panjenengan 2-3 menit, ya, durasinya itu pengalaman belajar panjenengan hari ke-11. Hari 11 kemarin. Isinya itu. Kemudian nanti LK5 itu isinya adalah analisis isu, analisis isu aktual yang berkaitan dengan atau dilihat dari sisi atau kacamata manajemen ASN dan smart ASN itu. Tapi ini berdasarkan core isu panjenengan. Jadi panjenengan menentukan core isu, kemudian nanti rencana-rencana kegiatan yang inovatif, ya, yang istilahnya kreatif, gagasan-gagasan panjenengan kreatif itu seperti apa gitu. Nanti di LK5. Jadi analisis panjenengan, ya, isu atau core isu yang panjenengan angkat, kemudian dilihat dari sisi manajemen ASN dan smart ASN. Kalau di LK3 kemarin itu kan dibagi kelompok kecil. Nah, itu ada AB, misalnya kelompok 1, kelompok 1A dan kelompok 1B. Nah, kelompok 1A itu kaitan dengan isu-isu aktual dan manajemen ASN, 1B itu isu-isu aktual dan smart ASN. Nah, untuk yang LK5 itu baik manajemen ASN maupun smart ASN. Jadi core isu yang panjenengan angkat, kemudian dianalisis secara atau dilihat dari sudut pandang smart ASN dan manajemen ASN dua-duanya. Itu gagasan kreatif, ya. Kemudian dampaknya apabila isu-isu itu tidak segera diselesaikan, itu dampaknya bagaimana, siapa saja nanti yang berdampak atau kena dampaknya. Nah, itu disampaikan di LK5. Kemudian nanti rencana kegiatan yang panjenengan lakukan itu apa, ya, kaitannya dengan gagasan kreatif tadi. Gitu karena di kegiatan ini harus menyampaikan gagasan-gagasan inovatif dan kreatif, ya. Jadi yang mungkin sebelumnya itu belum pernah ada atau sebelumnya belum optimal digunakan atau dilaksanakan. Nah, itu gagasan-gagasan seperti itu yang panjenengan munculkan gitu. Itu Nah, udah Nah, ini hanya menegaskan kembali, ya. Dan hari ini tuh harus sudah final sebenarnya, harus sudah final dan semua LK itu sudah jadi. Sudah panjenengan buat, tinggal kita diskusi di sini itu untuk paparan, ya, sehingga kalau misalnya masih ada hal-hal yang kurang atau tidak pas, ya, itu mungkin bisa panjenengan tambahi, panjenengan revisi, ya, seperti itu, ya, karena nanti sudah diupload. Gitu. Itu Nah, izin bertanya Bu Fatma. Silakan. Bu, berarti hari ini terakhir semua LK sudah masuk, ya, berarti? Ya. Soalnya dari kemarin ada yang disampaikan dari
pembelajaran kemarin itu kita disuruh fokus ke LK, salah satu LK terakhir yaitu LK 5 terkait gagasan isu karena nanti tujuannya akan dipaparkan. Baru setelahnya nanti baru mengerjakan yang LK 4 gitu Bu. Cuman saat ini saya juga sudah mengerjakan yang LK 5, tinggal yang 4 yang tinggal upload saja Bu. Gitu. Ya, semuanya harus selesai, Mas. Sebenarnya harus selesai. Misalnya penjenengan ini mestinya LK1, LK2, LK3 itu kemarin hari Senin. Itu sudah harus Sudah Bu, selesai. yang LK 1 sampai 3 sudah. Nah, sekarang LK4 dan LK5 hari ini. Saya kan menegaskan menegaskan saja itu. Jadi hari ini memang idealnya tuh LK4 dan LK5 nih, karena dari kemarin saya tidak mengikuti. Nah, LK4 dan LK5 itu harus selesai. Nah, monggo silahkan bisa didiskusikan hari ini, ya dipaparkan saja nggak apa-apa Mas. Jadi biar ada hasilnya itu loh, hasilnya oh ini karena ini kan direkod ya. Jadi ada hasilnya LK4, oh ini LK4 sudah dikerjakan ya. Jadi monggo silahkan yang mau menyampaikan paparan di sini, bisa LK4, bisa LK5. Ya. LK4 dan LK5, sehingga nanti bisa kita diskusikan di sini. Kira-kira sudah sesuai belum? Khususnya LK5 penjenengan tadi sampaikan ya. Untuk LK4, nah itu silakan saja bisa dipaparkan saja di sini beberapa. Tidak harus semuanya nggih, sesuai nanti kita sampai jam berapa. Monggo. Silakan. Siapa dulu? Saya tuh nggak suka memaksa. Monggo silakan yang dengan kerelaan dan keikhlasan ya. Karena ini nanti menentukan kegiatan penjenengan selanjutnya ya, selanjutnya nanti karena memang salah satu dasarnya dalam penyusunan rancangan aktualisasi itu dari LK5 ini. Ya, khususnya di agenda 3. Itu. Monggo silakan, siapa yang mau memaparkan LK4 atau LK5 ya. Karena LK1, LK2, LK3 kemarin ya, dan kalau penjenengan kemarin belum paparan ya, itu mungkin istilahnya kegiatan yang kemarin mestinya. Itu. Monggo silakan LK4 dan LK5. Siapa yang mau memaparkan di sini? Izin Bu, saya ingin memaparkan LK5 saya, nggih. Monggo Mbak. Ini perkenalkan, nama saya Lukmin Sorela, bisa dipanggil Ella, saya dari MAN 4 Boyolali. Oke. Ibu ini di share screen, saya guru sosiologi, Bu. Oke. Di share screen atau saya bacakan saja? Di share screen dong, jangan dibacakan. Oke. Oke, baik Ibu. Sudah terlihat nggih Ibu nggih? Agak dibesarkan, Mbak. Oh, nggih. Yang pertama saya ada deskripsi isu, ada 5 isu yang saya pilih. Yang pertama yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pendataan PPDB di MAN 4 Boyolali. Ini sumber isunya menurut saya adalah berkaitan dengan Smart ASN. Kaitannya itu dengan konsep Smart ASN itu adalah sebagai ASN yang profesional, guru, ataupun tenaga pendidikan itu kan dituntut untuk memiliki kemampuan digital agar proses administrasi itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga seorang ASN itu harus melek teknologi dan memanfaatkannya untuk pelayanan publik. Begitu. Yang kedua yaitu kurangnya variasi metode pembelajaran yang interaktif membuat keaktifan peserta didik di MAN 4 Boyolali pada mata pelajaran sosiologi kurang maksimal. Ini sumber isunya menurut saya berkaitan dengan manajemen ASN. Yang dimana ASN itu kan kewajibannya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas pokok sebagai guru sosiologi. Sebagai guru itu juga ASN memiliki kedudukan sebagai pendidik dan pelayan publik yang bertanggung jawab terutama dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Selain itu, guru itu kan dituntut untuk bertanggung jawab, merencanakan metode pembelajaran yang beragam dan menarik, serta melaksanakannya di kelas dengan baik agar siswa itu lebih aktif dan terlibat. Hal ini juga bagian dari kewajiban ASN untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan kompetensinya.
Isu yang ketiga yaitu lemahnya pengawasan kedisiplinan terkait perilaku siswa yang meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung di MAN 4 Boyolali. Sumber isunya menurut saya itu berkaitan dengan manajemen ASN. Karena ASN itu kan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan sebagai guru, ASN itu memiliki kedudukan sebagai pendidik yang bertanggung jawab menjaga keteraturan proses belajar. Dalam perannya, guru dituntut mengawasi siswa, menetapkan aturan kelas, dan memastikan pembelajaran itu berjalan lancar. Dan ini juga bagian dari kewajiban ASN untuk menegakkan kedisiplinan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pengawasan yang baik, maka suasana kelas itu akan menjadi kondusif dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Isu yang keempat, yaitu minimnya fasilitas dan alat peraga di laboratorium MAN 4 Boyolali. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Kaitannya karena manajemen ASN itu juga berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dan guru itu harus memastikan pembelajaran itu kan berjalan efektif dan optimal. Dan guru itu juga perlu mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana, memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal, serta mengajukan perencanaan pengadaan atau perbaikan alat peraga yang mendukung kegiatan pembelajaran. Isu yang terakhir yaitu kurangnya pemanfaatan buku digital di MAN 4 Boyolali sebagai sumber belajar siswa. Sumber isunya berkaitan dengan Smart ASN. Karena guru dituntut memiliki kemampuan digital agar dapat salah satunya memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi secara efektif agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan efisien. Dan pemanfaatan buku digital ini juga berkaitan dengan mencerminkan nilai kompeten bahwa guru itu mampu menguasai teknologi, kemudian mampu mengadaptasi atau beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan digital. Nah, dari isu-isu tadi, saya menggunakan tapisan isu. Yang pertama menggunakan analisis isu APKL. Mohon maaf, ini masih salah. Yang pertama, isu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pendataan PPDB di MAN 4 Boyolali. Ini kriteria yang pertama itu aktual atau benar-benar terjadi dan diperkirakan terjadi dalam waktu 4. Saya dinilai dengan nilai 3. Kemudian yang P, problematik, dinilai dengan 3. Yang K, kehalayakan atau menyangkut hidup hajat orang banyak, itu dinilai 5. Kemudian yang terakhir, kelayakan atau logis atau pantas dilaksanakan sesuai tusinya, itu dinilai 3, sehingga jumlahnya 4. Kemudian isu yang kedua, kurangnya variasi metode pembelajaran yang interaktif membuat keaktifan peserta didik di MAN 4 Boyolali pada mata pelajaran sosiologi kurang maksimal. Ini isunya sedang terjadi dan akan terjadi dalam waktu dekat, maka dinilai 5. Kemudian masalah ini mendesak dan membutuhkan upaya alternatif jalan keluar, dinilai 5. Kemudian kehalayakan menyangkut hajat hidup orang banyak karena menyangkut hajat anak-anak peserta didik di MAN 4 sehingga dan menyangkut dengan visi misi madrasah, dinilai 5. Kemudian kelayakan itu dinilai 5 karena sesuai dengan tusi saya sebagai guru sosiologi, maka jumlahnya dinilai 2. Jumlahnya adalah 20, mohon maaf. Yang ketiga, yaitu lemahnya pengawasan kedisiplinan terkait perilaku siswa yang meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung di MAN 4 Boyolali. Aktual atau sedang terjadi dan sedang terjadi itu dinilai 5. Kemudian problematik, masalah mendesak itu dinilai 5. Kehalayakan itu dinilai 5. Kemudian kelayakan sesuai dengan tusi atau tidak dinilai 3, maka jumlahnya adalah 18. Kemudian yang keempat, minimnya fasilitas dan alat peraga di laboratorium MAN 4 Boyolali. Isu yang sedang terjadi ini dinilai 5. Kemudian problematik atau masalah mendesak yang membutuhkan upaya alternatif dinilai 4. Kemudian kehalayakan atau menyangkut hajat hidup orang banyak dinilai 4 karena ini hanya menyangkut anak-anak IPA saja, karena di sini di MAN 4 Boyolali laboratorium itu milik laboratorium IPA dan komputer itu milik untuk semuanya, tapi yang minim fasilitas di IPA ya Bu ya. Kemudian yang layak sesuai dengan tusi dinilai 3, maka jumlahnya 16. Kemudian isu yang kelima, kurangnya pemanfaatan buku digital di MAN 4 Boyolali sebagai sumber belajar siswa, aktual atau benar terjadi, sedang terjadi, itu dinilai 4. Problematik, masalah mendesak dinilai 3 karena masih bisa menggunakan sumber alternatif belajar lainnya. Kelayakan itu dinilai 4. Kemudian kelayakan atau sesuai tusi dinilai 5, maka jumlahnya 17. Dari isu ini mendapatkan 3 isu, yaitu yang pertama, kurangnya variasi metode pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan kedisiplinan. Dan yang ketiga, kurangnya pemanfaatan buku digital. Kemudian dari tapisan isu tadi diidentifikasi menggunakan analisis isu USG.
urgensi, seriousness, growth. Kalau kurangnya variasi metode pembelajaran yang interaktif membuat Langsung aja Mbak, ya, langsung bawahnya. langsung saja berarti analisis penyebab core Ya. isunya saya menggunakan diagram Fishbone. Ini dari man-nya atau sumber daya manusianya itu yang pertama, guru kurang berinovasi dalam merancang metode pembelajaran. Guru mengikuti pola mengajar guru lain dengan metode ceramah dan kompetensi guru dalam metode interaktif itu terbatas. Yang kedua, materialnya berkaitan dengan bahan baku, yaitu minimnya media pembelajaran interaktif, keterbatasan pemanfaatan media digital dan teknologis, dan fasilitas pendukung pembelajaran interaktif itu terbatas. Kemudian metodenya atau cara kerjanya, guru masih dominan menggunakan metode ceramah, guru belum memanfaatkan strategi pembelajaran aktif secara optimal, dan guru belum konsisten melaksanakan rancangan pembelajarannya. Kemudian milieu atau lingkungannya, siswa kurang aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, suasana kelas kurang kondusif untuk belajar aktif, dan dukungan manajemen sekolah terhadap inovasi pembelajaran itu terbatas. Dari sini maka gagasan pemecahan core isunya yaitu penerapan metode Treasure-Hunt untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sosiologi di MAN 4 Boyolali. Untuk kegiatannya yang pertama, melakukan observasi keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran sosiologi di kelas dengan konsultasi mentor, kemudian menyusun instrumen observasi keaktifan dan partisipasi siswa, melaksanakan observasi, kemudian mencatat hasil temuan di lapangan. Yang kedua, membuat rancangan kerja terkait penerapan variasi metode pembelajaran aktif dan inovatif dalam mata pelajaran sosiologi, yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran sosiologi yang menekankan peningkatan partisipasi aktif siswa, kemudian memilih metode pembelajaran aktif dan inovatif, kemudian yang ketiga menentukan media dan alat pembelajarannya, yang keempat menyusun jadwal pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang inovatif, menyusun skenario pembelajaran, dan yang keenam menyusun instrumen penilaian seperti lembar observasi partisipasi siswa atau angket dan refleksi siswa. Kemudian yang ketiga, menerapkan rancangan metode pembelajaran inovatif tersebut di kelas. Pelaksanaan, memberikan bimbingan dan arahan, kemudian memberikan umpan balik atas partisipasi siswa. Kemudian yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan siswa selama penerapan metode inovatif, dengan mengisi instrumen penilaian, melakukan monitoring selama pembelajaran, dan menganalisis hasil observasi. Dan yang terakhir, menyusun laporan hasil penerapan metode dan memberikan rekomendasi penggunaan metode aktif secara berkelanjutan. Itu dengan mengolah data observasi dan evaluasi, menyusun laporan hasil, dan menyusun saran perbaikan, metode tambahan, atau strategi lanjutan agar pembelajaran tetap inovatif dan menyenangkan. Begitu Ibu, dari saya terima kasih. Oke. Ini ini dulu. Oh, masih di-share ya Ibu? Bentar. Oh ya, masih di-share dulu. Iya. Bentar. Oke, Mbak ke core isunya Mbak. Core Core isu, isu, Bu. nggih, itu nggih. Di sini Bu, yang ini tadi gagasan kegiatan pemecahan. Nah, itu kan jenengan sudah tertentu tuh pakai metode Treasure-Hunt itu. Nah, itu kan berarti nanti istilahnya jenengan itu kan ada permasalahan ya, permasalahan istilahnya penerapan metode, ya, metode pembelajaran itu kurang, ya kan, di khususnya materi pembelajaran atau pembelajaran sosiologi. Nah, ini nanti penjenengan apa sudah merencanakan, nanti kan 1 bulan ya itu. 1 bulan itu materi apa di sosiologi? Apakah seluruh pelajaran sosiologi? Di kelas berapa? Oh gitu. Nah, itu nanti harus spesifik, Mbak, karena itu 1 bulan loh ya, 1 bulan. Jadi itu harus selesai. Jadi penjenengan nanti praktek pembelajaran menggunakan metode Treasure-Hunt. Nah, pertanyaannya adalah Treasure-Hunt ini, ya, ini ada langkah-langkahnya tidak? Sintaksnya gitu nggak Ibu? Ada sintaknya enggak? Kalau setahu saya, kalau metode itu kan tidak sintaks ya, tapi di model. Nanti berarti Treasure-Hunt ini berpayung dari model-model yang nanti akan saya gunakan, Ibu. Seperti itu. Ya, betul, pintar. Jadi Treasure-Hunt kalau jenengan menyebutnya metode, berarti kalau ini tidak ada langkah-langkahnya, tidak ada sintaknya, berarti ini merupakan metode. Berarti nanti penjenengan masih, ya karena ini khusus di pembelajaran ya.
Fokus di pembelajaran ya. Jadi nanti ada model pembelajaran yang jenengan pakai, tapi mungkin fokus penjenengan kan di metodenya ini, boleh, enggak apa-apa. Nah, rencananya jenengan mau pakai model pembelajaran apa? Rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran kalau tidak mau problem based learning atau contextual teacher learning, Bu. Kalau contextual teaching learning itu model atau metode atau pendekatan? Sepertinya itu model gitu, karena mempunyai sintaks. Kalau scientific itu apa? Kalau scientific itu berarti berdasarkan keilmiahan ya Ibu. Kalau itu pendekatan kalau scientific itu. Nah, betul, pendekatan. Itu di kurikulum berapa? Kurikulum apa? Scientific itu sebenarnya di kurikulum 2013 mungkin Ibu ya. Kok mungkin? Masih agak lupa. Jadi guru berapa tahun? Saya baru ini Bu. Baru Sebelumnya, ini. iya. Sosiologinya. Sebelumnya belum pernah Wiyata Bakti belum pernah? Saya belum, cuman dulu pernah sih sebenarnya di guru IPS Ibu, tapi hanya bentar. Kemudian saya di Primagama, saya yang lama itu. Oh, ya. Oke. Jadi kan, tapi kan ilmu-ilmu seperti ini, seperti model pembelajaran, metode itu kan ada juga waktu kita kuliah ya. Waktu kita kuliah itu kan teori-teori kependidikan ada. Jadi harus bisa membedakan antara metode, model, dan pendekatan ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu pendekatannya pakai apa sekarang? Pakai deep learning, Ibu. Deep learning pinter. Jadi deep learning itu ya, atau pembelajaran mendalam itu masuknya pendekatan pembelajaran. Nah, kalau CTL itu apa? Contextual teacher learning, Ibu. Menurut Itu penjenengan apa? menurut saya model karena memiliki sintaks ya. Cuman saya baru mempelajarinya juga baru-baru ini Bu, kalau contextual teacher learning itu. Kalau model itu Mbak, itu ada 6 ya, 6 hal ya. Kalau itu disebut model ya, termasuk dampak ya, dampaknya secara dampaknya secara pembelajaran, dampak pengiringnya, ada sintaknya, ada sistem sosialnya, itu ada 6. Nah, kalau tidak memiliki itu berarti bukan model pembelajaran. Gitu. Berarti CTL itu masuk ke pendekatan pembelajaran waktu KPK. Oh, gitu. Jadi harus tahu ini, harus tahu ya. Mau nggak mau ya, kalau ini guru nggih. Gitu nggih. Jadi enggak apa-apa, nanti jenengan fokusnya adalah metode ini seperti apa, di kegiatan-kegiatannya. Kemudian langkah-langkahnya nanti penjenengan sebutkan saja, tapi di deskripsi saja, nggak usah di judul, karena fokusnya nanti penjenengan deskripsikan itu. Jadi di pendahuluan itu jenengan batasi maksudnya. Ya, fokusnya ada di metode. Gitu nggih? Nggih, Bu. Terima kasih. Nah, Ibu, itu nanti hati-hati di judul. Nah, di judulnya. Itu karena judul itu nanti fokus. Itu nggih. Jadi lokusnya nanti penjenengan spesifik ini saya kelempar-lempar ini. Nggih, Bu. Karena mungkin banyak yang pakai nggih akunnya. Nggih. Gitu nggih, Mbak nggih, hati-hati nanti judulnya karena ini
walaupun mungkin tidak seperti di tesis atau skripsi, tapi ini juga mengikuti kaidah aturan ilmiah karena nanti pengujinya itu kita tidak tahu penguji penjenengan itu apakah dari kita di Iswara ataukah dari apa namanya biasanya kalau dari kampus itu dari Bapak Ibu dosen ya dari para profesor itu jadi akan detail seperti itu. Jadi benar harus siap-siap gitu. Iki sopo coach sopo iki Bu Fatma iki piye to iki kan gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita pahami aturan-aturan itu ya. Jadi nanti sebutkan spesifik pembelajaran sosiologi semuanya gitu kan. Dalam waktu sebulan tuh materi apa yang kira-kira pas penjenengan angkat nanti untuk diterapkan metode treasure hunt karena tidak setiap materi itu cocok untuk semua metode. Hanya bisa dipilih metode tertentu yang cocok dengan materi spesifikasi materinya. Itu nggih untuk Baik, Ibu. ini. Terima Kemudian kasih. di kegiatannya Mbak, coba Mbak saya lihat Mbak. Oh iya. Kegiatannya. Nah, kegiatannya ini nanti juga harus sesuai ya. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Nah, kalau penjenengan pengajar berarti nanti penjenengan harus buat RPP-nya. Ya, kalau sekarang di pembelajaran mendalam ya RPM, rencana pembelajaran mendalam. Ya, sesuaikan saja kaidah-kaidahnya, aspek RPM atau rencana pembelajaran mendalamnya seperti apa. Nah, langkah-langkahnya ini yang nanti penjenengan tuliskan di sana. Sesuai enggak menerapkan rancangan metode membuat rencana kerja, melakukan monitoring, menerapkan rancangan metode berarti ini pelaksanaannya di langkah ketiga ini toh? Nggih, Ibu. Nah, gitu nggih. Itu nanti disesuaikan secara logika 1 bulan itu selesai kegiatannya. Kemudian jenengan juga harus, nah ini mestinya nanti disampaikan di rancangan ya, di penyusunan rancangan. Ya, itu. Saya hanya menyoroti itunya. Jadi saya tanya dulu secara judul, secara nanti core isunya itu gimana. Ya. Karena ini jenengan pembelajarannya sosiologi. Jadi nanti harus ada mungkin spesifik ya yang bisa dilakukan selama 1 bulan. Itu nggih Mbak Baik, Ibu. Ella. Terima Baik, Ibu. kasih. Terima kasih nggih, Ibu, atas masukannya. Sangat berharga untuk saya. Terima kasih. Saya stop share nggih, Ibu? Stop share silahkan. Monggo yang lain. Bisa LK4 boleh. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Ini mumpung kita punya waktu untuk diskusi, ya. Daripada nanti tahu-tahu setelah seminar loh kok seperti itu, kok bisa itu judul seperti ini loh, kok bisa kegiatan seperti ini, loh kan? Izin Bu, saya dari Kakak. Monggo, Mas Ahmad. Itu barengan sama siapa Mas Ahmad? Kenapa Bu? Nah, kenapa menggema itu loh? Kan ada barengannya. Saya pakai 2 device Bu, tadi terlempar terus. Oh ya wes, yang bisa dipakai yang mana? Yang satu dimatikan suaranya, yang tidak paparan. Bisa nggak? Kalau paparan kan harus share screen ya. Yang berarti yang terkendala di suaranya. keluar aja Bu. Oh iya. Udah, bentar atas izin share screen dulu. Yeah.
Apakah sudah terlihat, Bu? Dibesarkan, Mas. Oke. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, Mas Ahmad Fatahillah. Saya berasal dari Satuan Kerja KUA Kersana, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Terkait dengan core isu yang saya temukan di satuan kerja saya, yang pertama itu kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelayanan BIM di KUA Kersana. Isu ini tergolong dalam Smart ASN karena masih minimnya pengetahuan dan implementasi literasi digital ASN di lingkungan KUA Kersana, termasuk dalam pemecah solusi BIM virtual bagi Jatim yang terkendala hadir mengikuti BIM. Yang kedua, yaitu minimnya akses informasi digital terkait dengan TUSI KUA Kersana. Isu ini termasuk dalam kategori Smart ASN. Karena minimnya digitalisasi pelayanan di KUA Kersana, termasuk pada akses informasi digital terkait tugas dan fungsi KUA. Hal ini merupakan dampak atas belum terintegrasinya pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan semangat untuk mewujudkan smart governance. Yang ketiga, kurang optimalnya penyuluhan tentang sertifikasi tanah wakaf di KUA Kersana. Isu ini tergolong ke dalam kategori manajemen ASN karena berkaitan dengan peran atau dan kedudukan ASN terhadap tugas penyuluhan tentang gerakan sertifikasi wakaf di wilayah KUA Kersana, sehingga tanah-tanah wakaf belum mendapat kekuatan hukum berupa akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf. Yang keempat, minimnya fasilitator BIM yang bersertifikat di KUA Kersana. Isu ini termasuk dalam kategori isu yang berkaitan dengan manajemen ASN karena berkaitan dengan kewajiban seorang ASN, yakni fasilitator BIM yang harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setelah mengikuti bimbingan teknis sebagai fasilitator BIM. Kemudian yang terakhir, minimnya pemahaman TUSI dari masing-masing pegawai di KUA Kersana. Isu ini termasuk dalam kategori manajemen ASN karena berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang ASN yang merupakan kewajibannya. Selanjutnya, saya terkait dengan tapisan isu yang pertama menggunakan APKL. Untuk isu kekurangan pemanfaatan media digital pelayanan BIM di KUA Kersana, untuk yang aktual saya beri nilai 5, yang problematik 5, kehalayakan 4, dan kelayakan 4. Kemudian yang minimnya akses digital informasi terkait TUSI KUA Kersana, saya beri nilai untuk yang aktual 5, yang problematik 4, yang kehalayakan 3, dan kelayakan 3. Kemudian untuk yang kurang optimalnya penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf di KUA Kersana, untuk yang aktual yang 4, 3. Kemudian minimnya fasilitator BIM di KUA Kersana yang bersertifikat, saya beri nilai 4. Terakhir, isu yang kelima, minimnya pemahaman TUSI dari masing-masing pegawai KUA Kersana, saya beri nilai 3. Untuk tapisan dari melalui USG, terdapat 3 isu yang kemudian didapatkan dari tapisan isu yang pertama. Yang pertama yaitu kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelayanan BIM di KUA Kersana. Yang kedua, minimnya akses digital informasi terkait TUSI KUA Kersana. Kemudian yang ketiga, minimnya fasilitator BIM di KUA Kersana yang bersertifikat. Dari hasil tapisan isu melalui USG tersebut, kemudian didapati satu isu yang paling tinggi nilainya, yaitu tentang kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelayanan BIM di KUA Kersana. Yang kemudian saya tapis lagi menggunakan isu melalui tapisan Fishbone. Dari 4 tapisan menggunakan Fishbone itu, yang pertama ada material bahan baku dari tapisan Fishbone. Itu ada beberapa indikator. Yang pertama, belum adanya materi BIM melalui media digital. Kemudian belum adanya perangkat teknologi yang kurang memadai. Kemudian dari sisi atau manusianya, belum optimalnya penerapan Smart ASN. Kemudian kurangnya inovasi dalam diri ASN. Kemudian minimnya penerapan sikap berakhlak ASN. Dari sisi metode, yaitu belum adanya panduan BIM melalui media digital, belum adanya SOP media digital, belum ada aturan yang baku terkait dengan pelayanan BIM yang berbasis digital. Kemudian dari milieu atau lingkungan, itu belum terbentuknya tim digital di KUA Kersana.
Kemudian belum adanya koordinasi budaya digital di KUA Kersana. Oleh sebab itu, saya memiliki gagasan pemecahan core isu dari hasil tapisan melalui Fishbone itu optimalisasi pemanfaatan media digital microsite sebagai sarana pelayanan bimbing online di KUA Kersana. Untuk kegiatan pemecahan dari core isu itu, yang pertama, membuat perencanaan microsite dengan langkah-langkah koordinasi bersama mentor dan bersama staf bimbing di KUA Kersana. Kemudian membuat konsep bimbing melalui platform Microsoft SID. Untuk langkah-langkahnya, membuat akun pada platform, memilih template microsite yang akan digunakan, membuat alur bimbing pada microsite. Gagasan yang ketiga yaitu membuat modul atau video materi bimbing pada microsite. Untuk modulnya nanti bisa dari intisar, saya rangkum dari buku Fondasi Keluarga Sakinah yang kami buat, ada PPT. Untuk video materinya nanti saya bisa cari-cari video yang ada di YouTube yang relevan dengan materi-materi bimbing. Kemudian untuk gagasan keempat, pelaksanaan pelayanan bimbing melalui microsite di KUA Kersana. Untuk langkah-langkahnya saya akan melakukan sosialisasi pada Jatim yang sudah mendaftarkan kehendak nikahnya. Kemudian berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti pendamping pencatat pegawai pencatat nikah yaitu LEB atau Modin tentang pelayanan bimbing berbasis online. Kemudian pengaplikasian bimbing ini yang menggunakan microsite secara masif pada Jatim yang memang tidak bisa hadir di KUA untuk melakukan bimbing. Yang terakhir, ada evaluasi pelaksanaan pelayanan bimbing melalui microsite. Untuk bahan evaluasi nanti bisa dibuat melalui platform Jotform yang dicantumkan linknya pada microsite. Demikian dari saya, terima kasih. Berarti ini pemecahan masalahnya dengan menggunakan platform microsite ya. Gitu. Jadi nanti mohon dicermati juga nggih, kalau ini dari gagasan kegiatannya ini sudah runtut nggih. Sudah dari perancangan, kemudian misal membuat akun dulu nggih di microsite-nya, kemudian juga konsep binwin-nya nggih, melalui microsite, kemudian konsep binwin nggih, modul video melalui platform. Jadi ini membuat konsep binwin-nya dulu atau membuat modul atau videonya dulu? Membuat konsepnya dulu, Bu. Konsep baru, setelah konsep baru dibuat modul atau videonya gitu? Iya, betul. Atau kebalik? Kalau untuk modul kan sudah ada ya Bu sebenarnya di buku. Nanti kalau udah dibuat konsepnya, maksudnya konsep itu nanti kan ada alur dari microsite ini. Masing-masing Oh ya. Tombol itu nanti bisa klik apakah itu video materi atau berupa modul gitu, Bu. Ini teman-teman yang lain kebalik enggak? Pada waktu memilih template kemudian membuat alur itu dibuat modulnya dulu atau dibuat alurnya dulu? Jadi buat modul atau modulnya sudah ada, videonya dibuat, kemudian baru dimasukkan di microsite atau kebalik atau sebaliknya? Menurut teman-teman, dibuat kontennya dulu, baru dimasukkan ke microsite atau buat alurnya di microsite dulu, baru buat videonya? Mas apa ini? Aditya, apa menengkleng ini? Ya Mas Aditya, menurut penjelasan gimana itu? Pun Bu. Yalah, piye to Ki? Oh Mas, Mas Aditya, di mau menghilang? Mana Bu? Ya, ayo Mas. Bentar ya.
Oh, ora lah. Ora Mas Adit ya. Ayo di langkah atau kegiatan 2-3 ini mana yang dulu? Buat kontennya dulu, baru dimasukkan ke microset atau kebalikannya. Nah, ini antara telur dan ayam ini nanti. Kalau saya gini Bu, maksudnya kenapa membuat konsep dulu? Itu kan nanti untuk tata letak alurnya dulu, terus kalau untuk yang modul itu bisa fleksibel, nanti ditaruh di sebelah mana kayak gitu Bu. Oh ya, ya, monggo ya. Nanti kalau ditanya penguji ya, bisa disampaikan, Jadi ini buat kontennya dulu atau bikin alurnya dulu, nggak apa-apa. Ini menurut penyelamatannya saya tanya, gitu ya. Oke, terus sekarang dicoba di isunya, Mas, di core isunya. Saya lihat core isunya dulu. Optimalisasi pemanfaatan ya media digital microsite sebagai sarana pelayanan BIM-WIN online di KUA Kersana. Enggak apa-apa lah. Karena berarti kalau ada BIM-WIN online berarti ada BIM-WIN yang bukan online ya. Iya. Enggak apa-apa di KUA Kersana, KUA kecamatan, kabupatennya Mas, jangan lupa ya. Karena saya nggak tahu KUA Kersana, orang yang nggak hafal nggak tahu. Dilengkapi dengan kabupatennya. Nah, gitu. Jadi jelas ya. Di KUA Kersana, Kabupaten Brebes. Gitu nggih. Matur nuwun Mas Ahmad untuk paparannya. Oke. Terima kasih, Bu. Monggo yang lain. Silahkan. Jadi saya hanya mungkin memastikan jadi core isu yang penjenengan angkat, kemudian nanti mungkin batasan-batasannya, kemudian kegiatan-kegiatan atau langkah-langkahnya itu sudah sesuai atau belum. Sebenarnya kan itu intinya. Itu. Karena nanti ada beberapa penguji yang menyoroti itu. Jadi langkah-langkah kegiatannya itu logis enggak, sesuai enggak dengan urut-urutan ya kegiatannya nanti gitu. Karena memang ini kan baru penjenengan rencanakan, belum dilaksanakan. Nah, gitu. Tapi penjenengan juga harus melihat bahwa kegiatannya ini ya langkah-langkahnya itu juga harus urut ya alurnya. Monggo siapa lagi? Silahkan. Monggo silakan. Siapa mau saya tunjuk? Soalnya ini harus sudah selesai semua. Saya izin ini Bu memaparkan. Mas Farid. Ini bisa dikoreksi Bu Fatma. Silakan. Agak dibesarkan, Mas. Mbak Num Aimah tidak ada background-nya ya? Maaf, labnya nggak support. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Farid Usman Ardiansa dari Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Bu. Saya membuat 5 isu.
Yang pertama yaitu belum adanya penyimpanan data backup data yang terpusat di satker kami. Sumber isunya ini berdasarkan Smart ASN tentang digital safety. Seperti itu, Bu. Terus yang selanjutnya pengelolaan data lagi yang dikelola secara sentral, ini juga sama, digital safety juga. Terus yang ketiga ini aplikasi pencatat informasi. Jadi kita sebenarnya saya terutama di seksi pendidikan madrasah belum ada sistem pencatatan informasi. Jadi setiap agenda belum ada pengingat atau pencatat seperti itu, Bu. Jadi sering tumpang tindih kalau kita ibaratnya menjalankan tugas dari Kanwil, kita sering tumpang tindih antara tugas satu dan tugas yang lain seperti itu, Bu. Terus sebenarnya belum ada platform resmi juga dalam hal penyampaian informasi. Jadi kita masih menggunakan yang misal dalam hal penyampaian informasi dalam bentuk web, kita masih punya web yang gratisan seperti itu, Bu. Cuman kalau untuk data-data yang signifikan kita pastinya menggunakan dari Kanwil seperti itu. Terus juga yang terakhir ini yang menjadikan core issue dari saya yaitu sebagian besar satuan pendidikan itu belum konsisten dalam hal merespon atau permintaan data yang secara tepat waktu. Jadi ketika kita butuh data, kebanyakan data yang kita butuhkan adalah data-data yang diminta oleh Kanwil, baik data informasi dari setiap jenjang pendidikan ataupun data yang lain yang ada kaitannya dengan pendidikan madrasah seperti itu, Bu. Tahapan isu berdasarkan tapisan APKL yang saya buat. Jadi ini yang nomor 1, penyimpanan data ini sudah ada dalam bentuk draft, cuman bukan menjadi core issue karena ini karena sudah ada, maksudnya dikelola perorangan, belum terpusat. Ini selanjutnya yaitu pengelolaan data, ini juga masih belum ada, sudah ada, cuman memang belum tersentral seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu ini belum ada, aplikasi pencatat ini belum ada. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan, kita sering tumpang tindih, seperti itu, Bu. Terus selanjutnya platform resmi juga kita belum punya, seperti itu. Terus juga sebagian besar ini yang saya jadikan core issue, sebagian besar satuan pendidikan belum konsisten dan tepat waktu dalam hal merespon data. Maksudnya yaitu di sini ketika saya meminta permintaan data kepada satuan pendidikan, entah itu jenjang mulai dari yang MI, MTS atau MA, itu juga belum respondennya itu belum kayak cepat seperti itu. Itu keterkaitannya dengan manajemen ASN seperti itu, Bu. Terus saya tapis lagi dengan isu OSG, memperoleh nilai yang terbanyak yaitu sebagian besar satuan pendidikan belum konsisten dan tepat waktu merespon data yang saya minta. Itu poinnya nomor 14, totalnya 14, maaf. Langsung saja saya tapis lagi dengan diagram fishbone. Mungkin ini nanti diagramnya akan saya perbaiki karena saya bikin visual seperti ini, Bu. Kudune ono riri gambar ya. Durinya toh? Iya, Bu. Jadi ya, setelah ini akan saya revisi lagi dengan paparan yang mungkin sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Diagram fishbone ini saya bedakan menjadi 4 permasalahan, yaitu SDM. Karena saya mengambil core issue, sebagian besar satuan pendidikan belum konsisten dan tepat waktu dalam merespon permintaan data. Ini menjadikan saya jadi core issue saya, seperti itu, Bu. Jadi atau manusia atau SDM-nya, operator terbatas, rangkap tugas dan lain-lain, kurang disiplin, tenggat dan lain-lain. Metodenya seperti ini, tidak ada SOP jawab baku, format laporan belum standar dan seragam. Terus material data informasinya, format data sudah benar, tapi terus media yang digunakan kadang berubah-ubah, seperti itu. Terus juga input manualnya juga kadang perlu diverifikasi, seperti itu, Bu. Lingkungannya monitoring, kita belum ada monitoring terkait pengumpulan data, itu belum ada. Kebijakan yang tegas kita juga belum ada, seperti itu, Bu. Terus gagasan dan kegiatan pemecahan core issue ini yaitu
rencana saya ingin membuat sebuah aplikasi karena background saya ada di Peranata Komputer, Prakom, membuat aplikasi yang sederhana berbasis web, bentuknya sistem informasi untuk mengelola data satuan pendidikan sebagai informasi pencatatan. Jadi memudahkan saya untuk melakukan pencatatan dan mengelola data informasi satuan pendidikan baik dari MI, MTS ataupun MA seperti itu, Bu. Ini gagasan tadi sudah ada di atas. Terus kegiatan pemecahan core issue. Perencanaan, saya melakukan menyusun rancangan sistem laporan, saya melakukan konsultasi dengan mentor, dengan atasan, rekan kerja, serta menyampaikan draft rancangan sistem laporan dan template data untuk mendapat masukan. Pelaksanaan, menerapkan sistem pelaporan berbasis teknologi. Jadi rencana saya adalah saya akan membuat form online atau aplikasi web sistem informasi sederhana untuk pengumpulan data dan monitoring data. Ini bisa saya buat menggunakan Google Form ataupun yang sejenisnya. Terus juga menjadikan template digital yang seragam, ini bisa saya buat juga ketika pengumpulan. Terus juga menggunakan tools sosialisasi. Ini toolsnya banyak, bisa menggunakan media sosial ataupun menggunakan microset yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya di kelompok 2 tadi. Mas Fatkur Niam kalau tidak salah tadi. Berarti jangan pakai microsite. Rencana saya adalah membuat website yang untuk monitoringnya, untuk penerapan pelaksanaannya, pelaksanaan saya menggunakan microset ataupun Google Set yang bisa saya develop sendiri. Untuk monitoring pelaporannya, saya membuat aplikasi pendukung sederhana menggunakan PHP native, Bu. Saat ini sedang saya kembangkan. Ini untuk pencatatan pemantauan progres pelaporan, apakah sudah dikembangkan atau belum. Jadi dalam web itu saya buat semacam laporan yang isinya adalah mengenai lembaga-lembaga yang sudah mengumpulkan atau belum. Jadi saya develop menggunakan PHP native dan database-nya pakai PHP MyAdmin seperti itu, Bu. Terus evaluasi kinerjanya, yaitu rencananya adalah menganalisis data sekolah yang terlambat ataupun tepat waktu dan juga mengidentifikasi kendala teknis yang dialami sekolah, menyajikan laporan evaluasi. Ini untuk laporan kepada atasan ataupun yang sejenisnya. Terus juga melakukan perbaikan sistem tindak lanjut follow up saya, yaitu nanti memberikan feedback kepada satuan pendidikan apakah ini bisa dimanfaatkan atau tidak, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Fatma, mungkin bisa diberi masukan. Ini nanti penjenengan berarti pakai apa saja itu, pakai website, pakai PHP native, ya kan, PHP admin, itu kira-kira nanti 1 bulan itu bisa nggak itu diselesaikan, Mas? Untuk sejauh ini saya mengembangkan yang websitenya berjalan 25%, 20-30%. Saat ini baru bisa madrasah aliyah. Jadi yang saya kembangkan ini baru bisa menginput data dari madrasah aliyah, Bu. Jadi nanti seterusnya namanya saya akan apa? kembangkan Namanya lagi. apa yang jenengan kembangkan tuh namanya apa? Aplikasinya namanya apa? Aplikasi sistem pendukung web berbasis web informasi untuk namanya mengelola apa, data informasi. Jenenge apa jenenge? Dikasih nama enggak? Belum, Itu Bu, belum ada namanya, Bu. Nah, gini Mas, jenengan spesifik saja. Jadi walaupun jenengan nanti aplikasinya itu mau diupload ke website, mau untuk pelaporan dan sebagainya, yang penting pokok dari aplikasi yang penjenengan pakai itu saja, nanti yang untuk dituliskan di situ, di judulnya nanti gitu. Salah satu aja dulu. Iya, Bu. Baik. Website Baik, itu Bu, kan Fala. sudah ada, gitu. Website itu kan sudah ada, punyanya Kanwil itu kan sudah ada. Iya. Ya toh? Iya, Bu. Nggih. Nah, jadi lebih spesifik jenengan gini. Jadi judul itu nanti arah-arahnya ke sana ya. Jadi masalahnya itu apa? Masalahnya itu dari core issue. Kemudian nanti solusinya itu akan bagaimana? Menggunakan apa? Nah, di mana? Itu lokusnya di mana? Itu intinya itu. Walaupun nanti mungkin
Panjenengan akan memakai atau menggunakan beberapa platform untuk kaitannya dengan menampilkan data atau mengolah data dan lain sebagainya atau bagaimana. Nah, itu nanti kan itu bisa disebutkan pada saat di deskripsi di makalahnya. Gitu nggih. Jadi tentukan spesifik menggunakan apa gitu. Ya, itu nanti mesti ada pertanyaan dari penguji ya. Oh, apakah aplikasi ini yang panjenengan kembangkan? Jadi nanti tetap dilihat juga novelty-nya, Mas. Jadi novelty panjenengan itu mengembangkan aplikasi apa, itu nanti fokusnya ke situ. Jadi kalau panjenengan punya banyak hal yang disebutkan, itu nanti pasti akan ditanya, ini yang panjenengan kembangkan tuh yang mana? Gitu. Gitu nggih. Jadi solusi dari tadi core isunya, saya coba core isunya tadi apa? Jadi pakailah kata-kata yang nanti mau core isu. Pembuatan aplikasi pendukung itu kan sudah judul. Oh, ini Bu. Core isu Ini itu Bu. kan biasanya Ya. Jadi membuat maaf nah itu atas ini ya. Kowe bingung dhewe sing gawe. Ndi mau durung mbok tulis berarti yang mana tadi? Ini kan tahapannya, core isunya di atas, Mas. Ojo grogi. Di atas di. Nah, core isu itu kan kurang apanya, kurang optimalnya, belum optimalnya, kurang apa kan gitu toh penulisan core isu itu. Sebagian besar satuan pendidikan belum konsisten dan tepat waktu merespon data. Ini kan bukan ciri-ciri kata-kata yang dituliskan di core issue. Coba tuliskan. Ini kenapa pengobatan data belum sentral, tidak ada aplikasi pencatatan agenda. Jadi kan gitu toh penulisan core issue itu, penulisan isu-isu itu kan gitu toh. Masih belum lengkapnya sistem, belum nah gitu kan. Aplikasi pendukung dan pengelola. Mbok wis pengelola wae ora usah pendukung. Belum adanya sistem aplikasi ngono wae pengelola, nah, kan jelas toh. Satu aja nanti. Pengelola apa? Pengelolaan data apa-apa? Nah, pengelola sistem informasi lembaga pendidikan, terus di mana kantor Kementerian Agama, tulis lengkap, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Di kantor ya Bu, kalau ini apa namanya lebih fokusnya ke dalam seksi berarti perlu ditulis juga atau enggak Bu? Berarti ini seksi khusus tertentu, bukan seluruh ya, bukan seluruh. Ya betul. Enggak Seksi apa-apa. tertentu aja. Tuliskan aja di seksi di bagian atau seksi bolehlah di opo namanya di aja melaku aja melaku di apa itu di sebutannya bagian seksi apa seksi bagian. Enggak, udah benar tahu ini seksi jenengan. pendidikan madrasah. Oh ya wes, Ya. karmu. Di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan tetap. Ya. Nanti kan udah, Bu. seksi pendidikan di mana? Kan Wilka, Kemenaka kan gitu. Nah, kok ngono Mas. Isu-isu yang nomor 1 sampai 4 itu bikin lengkap seperti ini. Nah, nanti kamu Baik Bu, nanti coba revisi protes kembali. sama penguji nanti ya.
Gitu ya. Ya. Nah, ini masalahnya core issue. Nah, nanti penjenengan itu solusinya pakai apa? Oh, mau pakai aplikasi opo mau jenenge. Kasih nama. Ya. Itu bisa akronim ya, singkatannya. Misalnya opo. Itu itu seksi pendidikan madrasah kantor. Nah, gitu. Jadi khusus di seksi pendidikan madrasahnya. Belum adanya sistem aplikasi pengelola sistemnya kok loro. Belum adanya aplikasi. Sistem yang belakang aja. Nah, yang depan. Belum adanya aplikasi pengelola ya toh sistem informasi. Nah, lembaga pendidikan di seksi. Nah, wis ngono. Wis ya, nanti yang 1 sampai 4 itu dibetulkan. Nah, ini nanti Ya, Bu. penjenengan di Baik. judul ya, di judul itu bisa apa? Bisa kose. Enggak, Ya. tadi loh dari itu judulnya belum ada. Tadi nomor 4. Nomor berapa? 5. Nah, di judul itu nanti bisa ya, belum adanya aplikasi pengelola sistem informasi. Berarti nanti pemanfaatan ini kalau baru ya, berarti pemanfaatan aplikasi pengelola sistem informasi lembaga pendidikan menggunakan pemanfaatan aplikasi pengelola sistem informasi lembaga pendidikan menggunakan menggunakan apa namanya tadi? Menggunakan titik-titik mbuh jenengmu apa? Arepmu web apa? Nah, ini PHP, gini gayane PHP toh. Gayane PHP ini Mas, apa Mas? Nah, ngono Nah, tapi nanti tanya coachnya ya. Di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian, jangan disingkat nanti. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan yang lengkap. Ini galak iki ya. Kapnya juga jangan disingkat loh ya. Kabupaten Grobogan. Jangan disingkat, Mas. Itu rencananya. Jadi core isunya juga harus sesuai gitu. Nanti kalau mau diunggah jadi judul itu harus seperti apa. Jadi core isu itu kaitannya dengan permasalahan yang ada. Terus bagaimana nanti cara mengatasi atau solusi dari permasalahan itu. Terus lokusnya di mana. Gitu nggih, itu make sense. Kemudian Iya, Bu. langkah-langkahnya sesuaikan. Langkah-langkahnya pertama apa? Perkara nanti di dalamnya itu pakai apa, ininya nanti pakai tambah Google enggak masalah, itu terserah aja. Tapi yang penting tuh aplikasi namanya secara keseluruhan tuh namanya apa? PHP, web PHP native plus database, enggak apa-apa itu. Itu nggih, itu yang penting itu jadi satu yang jenengan namai itu seperti itu. Gitu ya. Nah, Siap. Mas dan Mbak, Ya. sampai ini keberapa ini? Sampai Mas apa gimana jenenge? Farid, Bu. Farid. Mas Farid. Ya, sampai dengan Mas Farid tadi itu belum ada ya yang kaitannya dampaknya ya. Dampaknya bila isu ini tidak segera diselesaikan, itu dampaknya apa bagi siapa saja? Bagi instansi, bagi penjenengan, bagi siapa kalau tadi Mbak Ella tadi nggih, misalnya bagi siswa, bagi madrasah, bagi penjenengan sendiri itu belum ada, nanti diberi nggih. Belum ada semua. Dilihat lagi di LK-nya, nggih. LK-nya penjenengan lihat lagi di sana. Ya, jadi harus dituliskan semua yang sesuai LK itu. Itu nggih? Kalau di LK sudah seperti itu, Ibu. Sudah Kalau seperti itu itu. di LK yang sebelumnya.
Oh, sebelumnya di LK berapa itu? LK 3? LK Ya, berapa? betul. LK3, Bu. LK 3 wis, berarti tapi itu nanti kan mau dituliskan di anu semua toh, di mana itu namanya? RA. Di rancangan nggih, di RA nggih. Jadi nanti silahkan aja disesuaikan. Gitu nggih? Untuk Iya, Ibu. dampaknya itu Baik. berarti Terima per kasih, Bu. isu, Bu, atau per hanya per Dampaknya itu per isu, saya kira. Saya kira lah ini aku sudah ditelepon ini untuk materi berikutnya nggih. Nggih, bentar. Sik nggih, Mas, ini baru selesai. Bentar, bentar. Bentar. Baru selesai. Mau selesai ya, ya. Sik ya. Nggih, gitu nggih, Mas dan Mbak. Mas Pai, saya selesaikan ya. Telepon Mas Nggih. Wildan nih. Nggih. Ya gitu nggih Mas dan Mbak, nanti penjenengan sesuaikan saja tadi ya kaitannya dengan core issue, kemudian rencana nanti ke arah judul itu penjenengan harus pikirkan dari sekarang ya. Jadi langkah-langkahnya juga karena nanti untuk penguji itu sudah fokusnya ke situ gitu. Itu nggih. Nggih, demikian untuk materi siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat nggih bagi kita semua. Kemudian nanti selamat menyusun untuk rencana aktualisasinya. Ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Bu. Bu Fatma. Terima kasih, Ye, Bu. sami-sami. Terima kasih, Bu Fatma. Sami-sami. Terima kasih, Thank Bu ya. Fatma. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin karena tadi infonya 3 gitu, nanti saya coba tak menghubungi coachnya masing-masing, terutama yang 1, 2, 3. Untuk yang kelompok 4, mungkin kalau perlu diskusi nanti saya buatkan ini 4 room untuk kegiatan diskusi. Oke, coba ini guys, saya tak menghubungi coachnya masing-masing barangkali biar bisa. Bentar.
Irin. Hmm. Oke, Pak Mustafirin, nggih. Soalnya Pak Mustafirin sudah gabung, nggih. Mungkin bisa untuk kelompok 3, mungkin masuk ke room 3 langsung aja, nggih. Untuk menyikat waktu karena kemarin belum jadi coach, mungkin ini Pak Firin agak ekstra menyampaikan hanya kelompok 3 bisa langsung masuk ke room 3 dan jangan lupa direkod, nggih. Kemudian yang yang kelompok Pak Mutadi juga kelompok 3 akan segera gabung. Pak Mutadi kelompok 2, nggih. Pak Firin kelompok 3, Pak Mutadi kelompok 2 akan segera gabung juga. Kelompok 2 bisa masuk ke room 2 dulu, nggih. Jangan lupa di record nanti. Yang Bu Siti Rohana sebentar saya konfirmasi dulu. Saya kelompok berapa, Mas Rifai? Pak Firin jenengan kelompok 3, Pak. 3, ya Di oke. room 3, nggih. Oke, Room nanti 3. saya tinggal ngeklik mawon, tinggal nunggu, oke. Oke.